Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Denny. Wah, mantap ini. Kita bismillah saja ini Mas Rama, ini acara apa kegiatan pertama kita ya. Kita sampai kita lihat plus ininya lah, lihat plus minusnya ke depan ya. Siap, Pak Denny. Ini project awal ya. Ya, kita mulailah. Nanti mungkin Pak Rama bisa kelola acara ini, nanti bisa hubungi Pak Burhan, Pak Zul, siap. Pak Bahrul, Pak Maulia gitu ya. Orang-orang pendiri IB semua itu. Nanti topik-topiknya ya kita diskusikan di grup Sawala gitu kan. Siap. Insya Allah. Mungkin ke depan Bang Zul dulu ya yang kurikulum itu ya. Yang kurikulum anti ribet itu Bang Zul tuh garapannya. Mantap. Kita bikin santai lah ya, acara-acaranya kita ngobrol. Ya mudah-mudahan ini nanti terus kita cari cara mensosialisasikannya gimana gitu ya biar ini. Nah, ya itu yang harus kita jejaringnya Pak Denny biar kuat. Ini ada Kang Dadang ya saya lihat. Kita belum mulai kan Pak Rama ini? Kalau lagi. Sebentar, saya lihat dulu. Yang 16.01 kita mulai saja, enggak apa-apa, nggak usah, kan rekamannya bisa dilihat juga oleh di YouTube langsung kan, otomatis rekam kan di YouTube ya? Iya, ini udah live YouTube juga Pak sebetulnya oleh host. Oh iya, hostnya Pak Maulia ya? Biasa, hostnya pembina IB. Boleh 16.01 kita mulai saja ya, silakan aja. Siap Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny dan yang lainnya semoga dalam keadaan sehat. Semoga semua yang kita lakukan di setiap kegiatan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam upaya kita atau upaya Indonesia bermutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sesuai tema, sore ini saya akan meminta meminta informasi-informasi dari Pak Denny Hadiana selaku pendiri IB atau kita lebih kenalnya Indonesia Bermutu. Beliau sangat ahli di bidang pembelajaran dan pendidikan. Nah, di sore ini kita akan mengupas tuntas tapi dengan santai, bisa sambil ngopi, makan juga, tentang AKM. Asesmen kompetensi minimum yang akan diberlakukan mulai tahun depan tampaknya. Dari mulai pendidikan tingkat dasar atau sekolah dasar, menengah sampai atas. Begitu juga dengan kejuruan,
Tidak lupa paket A, paket B, dan paket C. Dan sekolah Islam tentunya. Nah, yang harus kita gali informasi dari Pak Denny ini tentu banyak, minimalnya kekurangannya apa, kelebihannya apa, karena sepertinya AKM ini digadang-gadang Pak Denny menggantikan UN sepertinya begitu ya. Oh ya, ya Pak Rama, makasih banyak. Ini kita ngobrol santuy ya, ngopi apa, ibers disebutnya. Ibers itu kan artinya imbang gitu ya, Imbang. bernas dan santuy. Pas Ini kita santuy. jadi kita akan coba ya khas IB plus minus dari setiap program kebijakan yang menyangkut pendidikan, nanti kita akan coba lihat dari berbagai perspektif sehingga kita lebih lebih fair melihatnya, lebih komprehensif. Juga akan kita berikan beberapa kritik saya rasa dan juga beberapa solusi. Nah, ini barangkali bagus sekali nih Pak Rama sudah mulai menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan ke depan ya makin banyak yang mendapat manfaat dari acara ini. Amin. Topiknya juga menarik ini hari ini ya. Topiknya menarik, plus minus ini AKM ya Pak Rama. Gimana Pak Rama? Asesmen kompetensi minimum Pak Denny ya, tampaknya bagi saya ini satu yang masih awam bagi pengetahuan saya, karena AKM ini saya baca di dokumennya Kemdikbud bahwa saya highlight-nya itu atau saya garis bawahi mengembangkan kemampuan siswa untuk berpartisipasi positif di masyarakat, bukan lagi untuk kognitif di sekolah tampaknya. Nah, ini arahnya itu seperti apa kira-kira Pak Denny? Ya, memang gini ya. Kita ini kan di negara kita tercinta ini kan sudah gonta-ganti ini sistem ujian itu ya untuk anak didik ini. Sudah gonta-ganti. Dulu kita kenal itu di awal-awal kemerdekaan itu ujian negara itu sangat kuat ya, negara peranannya sangat high stake gitu, sehingga yang lulus itu sangat sedikit itu para waktu itu. Kita setelah kemerdekaan kemudian diprotes banyak orang karena katanya kok negara terlalu turut campur ke ruang kelas. Ya, negara akhirnya berubah itu. Lalu tahun 70 sampai 80 kita gelar itu ujian sekolah. Ini sebaliknya dari ujian negara ini. Jadi sekolah itu leluasa mau apapun dia lakukan gitu untuk meluluskan peserta didik. Dampaknya apa? Jadi waktu ujian sekolah ini nyaris hampir 100% peserta didik itu otomatis lulus, karena banyak ini waktu ujian sekolah itu ya banyak hal-hal yang kadang-kadang nggak enak sama saudara, nggak enak sama tetangga gitu ya dulu itu. Kadang akhirnya diprotes juga ini ujian sekolah waktu itu, karena kok mutunya enggak ada, kok masa ya ujian kok lulus semua. Nah, kemudian kita dulu pernah dengar itu Eptanas, itu tahun 80-an sampai 2002 ya. Nah, saya mengalami itu. Eptanas ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional ya. Nah, itu juga sama, itu juga guru-guru juga, sekolah juga memanfaatkan satu besaran rumus di sana, PQR itu. Ya artinya juga dikelola sedemikian rupa itu PQR itu, sehingga akhirnya juga lulus juga. Lah sama juga dampaknya, jadi lulusnya 100% tapi mutu pendidikan tidak meningkat. Nah, akhirnya negara berinisiatif, kita kenal itu UAN dulu ya, zaman Megawati itu zaman Megawati itu UAN itu tahun 2002 2003 itu Ibu Mega sebenarnya. Kemudian 2004 2005 ya kalau tidak salah kita kemas ujian nasional. Nah, sebelum ke AKM ini saya mau cerita ini Mas Rama ini tentang ujian nasional ini. Saya mungkin sekitar 3 menitan dulu ya. Ini jadi ujian nasional ini saya sih membaginya ya UN ini menjadi 3 episode sebenarnya. Episode pertama itu ujian nasional yang sifatnya itu saling memveto gitu ya dengan kriteria kelulusan yang lainnya. Nah, ini terjadi sejak tahun 2004 sampai kurang lebih 2012. Nah, kita tahu pada saat itu ada 4 kriteria atau 4 persyaratan bagi peserta didik jika lulus, bagi peserta didik yang harus dipenuhi. Kemudian dikategorikan sebagai peserta didik yang lulus, ada 4. Yang pertama itu mengikuti seluruh pembelajaran ya. Ini ditentukan oleh guru dan sekolah. Yang kedua itu
berperilaku baik ya, karena sikapnya. Ini pun juga sama disimpulkan oleh sekolah dan guru. Nah, yang ketiga ini lulus ujian sekolah juga sama, ini ditentukan oleh guru dan sekolah. Baru yang keempat itu ujian nasional. Nah, dari 4 persyaratan ini dulu itu saling memveto. Jadi meskipun 100% ikut pembelajaran, meskipun kelakuannya itu anak itu baik gitu ya, meskipun ujian sekolahnya 100 misalnya 90 ya, tapi kalau ujian nasionalnya di bawah standar kelulusan, nah ini maka dia tidak lulus. Nah, ini menarik. Kemudian ini kan menjadi kontroversi gitu. Padahal di beberapa sekolah yang bagus gitu ya, justru banyak anak yang enggak lulus itu bukan karena UN-nya. Bisa jadi Iya. karena nilai sekolahnya yang rendah. Ya artinya ini saling memveto ini yang kemudian menjadi kontroversi ya, bahwa kemudian sekolah gitu ya, guru gitu dengan berbagai media gitu mengharapkan bahwa ada kontribusi deh nilai sekolah. Maka sejak 2012 UN masuk periode episode yang kedua itu yang kita kenal dengan episode NA ya, nilai akhir. Jadi Ya. seorang dinyatakan lulus dari UN itu 60% berdasarkan nilai UN dan 40% berdasarkan nilai sekolah. Nih alhamdulillah nih dengan adanya 40% ini seperti kita telah duga memang mendongkrak angka kelulusan jadi fantastik lagi Ya. gitu ya. Nah, akhirnya sudahlah 2015 saya lihat itu ya, akhirnya ya pemerintah benar-benar bahwa 2015 itu UN bukan lagi ini penentu kelulusan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ini, maka sebenarnya high stake ya UN itu sudah berkurang makin ke sini. Bahkan sejak 2015 itu UN sudah bukan penentu kelulusan. Jadi nyaris sebenarnya UN ini hanya untuk pemetaan saja. Jadi tidak lagi menentukan kelulusan. Nah, mestinya kan itu sudah low stake ya, sudah tidak punya risiko langsung kepada siswa. Nah, adapun yang digunakan oleh seleksi itu pun sebenarnya bukan menurut saya hanya beberapa sekolah dan beberapa daerah karena tidak ada kewajiban, hanya pertimbangan. Jadi sebenarnya dari 2015 itu sudah mulai turun itu turun gitu perkasaan UN-nya gitu ya. Nah, yang menarik itu justru sebenarnya Pak Menteri kita yang baru ini justru beralasan UN high stake. Padahal kalau kita pelajari dari awal itu sudah enggak lagi, sejak 2015 kan sudah enggak lagi kelulusan. Nah ini menarik, makanya ada beberapa alasan waktu itu, konon katanya UN membuat resah. Padahal Ya. keresahan kan sudah turun sebenarnya. Kemudian ya sudahlah kita cari ujian yang enggak meresahkan, kan gitu. Yang kedua, UN itu katanya soal-soalnya hanya pilihan ganda. Nah, yang ketiga, UN ini cenderung mengukur ingatan ya. Sebenarnya alasan-alasan itu kalau saya lihat itu bukan alasan esensial ya. Karena kan alasannya misalnya ketika UN soalnya pilihan ganda ya tinggal kita tambah soal yang lain kan itu kan tidak esensial kan Ya. bisa sebenarnya. Yang kedua misalnya kalau UN tadi ya, UN mengukur kemampuan yang lot gitu ya, lower order Ya. trick-nya tinggal kita tambah soal-soalnya gitu Iya, kan. Jadi menurut saya sebenarnya kalau dari sisi alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah waktu itu, menurut saya itu belum esensial itu alasan. Karena bisa di-cover oleh UN dengan menyempurnakan UN. Bahkan dulu Indonesia Bermutu itu sejak dengar itu ya, sejak dengar rencana pemerintah bahwa 2021 akan tanda petik ya, ini kalau menggantikan pun kan nggak pas itu namanya Iya. karena lain fungsinya gitu ya. Iya, Menghapuskan benar. pun kan sekarang masih ada PP-nya, itu kita juga belum tahu itu kabar PP-nya. Nah, kita sudah mengusulkan bahwa kalau UN menurut kita tuh UN itu sih bagus untuk Indonesia Bermutu itu, bahwa artinya apa? Artinya ada positifnya lah. Satu, ini hadir ya bukti negara hadir untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Nah, yang kedua kita usulkan dulu, sudahlah UN ini opsional gitu. Jadi bagi mereka yang merasa perlu gitu ya, misalnya dia perlu sertifikat UN untuk melanjutkan, perlu sertifikat UN untuk melanjutkan di perguruan ini, tapi opsional. Dulu kita usulkan opsional itu artinya pilihan bagi mereka saja, siswa-siswa yang ingin, siswa-siswa yang mau, yang memang punya dampak kepada mereka. Opsional, mapelnya pun opsional, waktunya pun opsional. Jadi sebenarnya kalau pemerintah dulu ya mengindahkan ini, saya rasa bahwa kita tidak ada lagi kebingungan itu nanti untuk seleksi dan lain sekali itu opsional.
Iya. Nah itu makanya kemudian itulah menteri kita ini menginikan AKM. Nah, cuma posisinya kan nggak, kalau kita sebut menggantikan pun ini nggak setara ya, karena Iya, benar. fungsinya berbeda gitu. Kalau saya sih menyebutnya mungkin UN sekarang ini mati suri saja gitu ya, artinya dicuekin lah ya gitu ya, cuekin gitu ya. Jadi kan juga tidak ada lagi ini komen-komen kementerian ini tentang UN kan, ya Iya, cuekin, benar, benar. biar mungkin nanti masyarakat fokus ke AKM sehingga lupa UN gitu kan gitu aja. Iya. Ya itu benar-benar menarik sebetulnya Pak Denny, karena kan di awal-awal munculnya UN, ya banyak sekali siswa dan orang tua yang merasa resah begitu ya, karena takut tidak lulus, takut nilainya di bawah passing grade gitu. Tetapi sebetulnya tadi seperti yang Pak Denny katakan, UN itu sudah kehilangan kejayaannya sebetulnya pada tahun-tahun belakangan ini. Sehingga tidak menjadi penentu kelulusan lagi kan sebetulnya. Karena hanya beberapa puluh persen saja begitu kontribusinya. Nah, saya juga setuju ketika Pak Denny AKM mengganti UN itu kan substansinya beda, Pak, ya. Beda, beda. Kalau UN kan benar-benar ke mapel begitu kan, pemahaman tentang mata pelajaran Mhm, yang mhm, dipelajari siswa. Kalau AKM mhm, kan ada ranah yang berbeda begitu dengan sistem UN mhm. begitu. Betul, Sehingga betul. saya menonton video YouTube-nya Mas Menteri, di statement terakhirnya, siswa tidak perlu khawatir, tidak perlu resah dan kebimbingan, tidak harus mengikuti bimbingan belajar, karena AKM tidak menentukan lulus atau tidaknya katanya. Apalagi tahun 2021 itu masih baseline katanya kan, masih proyek awal. Apakah ini tidak akan menjadi kerugian lagi Pak Denny, seperti ujian sekolah nantinya? Ada kemunduran kualitas lagi kalau siswa tidak mempersiapkan untuk ujian? Nah ini ya, jadi memang, eee, saya rasa gini ya, pilihan diksi gitu ya, setiap pejabat itu kan harus harus ini ya, pandai gitu ya, memilah memilah kata gitu ya, memilah frasa, memilah kalimat ini yang, punya punya apa ya, punya apa ya, enak gitu ya, didengarnya itu Mhm, jadi enak gitu. Jangan sampai terlalu cepat, berkata-kata malah nanti ditafsirkan malah jadi kontraproduktif sebenarnya. Ini hati-hati ya, jadi kan kita sering ingat itu Mas Rama itu kan katanya salah satu skill abad 21 itu kan komunikasi gitu ya. Jadi iya, bagaimana berkomunikasi yang efektif, yang terukur betul, gitu ya. Nah ini betul, menarik, justru jangan sampai kita minta siswa aja yang harus komunikasi efektif, komunikasi yang pas itu. Ya mestinya para pejabat juga harus mulai berpikir bahwa mereka yang harus lebih dulu sebenarnya berskill abad 21 ini menarik ini. Kadang-kadang kita selalu meminta siswa ini, padahal kita abai mhm, ya terhadap hal itu. Jadi gini, kalau saya sih intinya sebenarnya bahwa bahwa asesmen kompetensi minimum itu sebaiknya jangan dijadikan project dan jangan dijadikan festival gitu ya. Ini kok tampaknya ini akan sangat kuat, projeknya akan khawatir saya ada festivalisasi gitu. Jadi semua sangat heboh gitu ya, mmm, sangat riuh rendah gitu ya. Padahal apa? Padahal kan kalau kita lihat dari beberapa statement pemerintah itu kan, ini pemetaan katanya di awal. Pemetaan mutu, baru dari pemetaan mutu itu nanti kita lihat petanya lah seperti apa. Ada mungkin sekolah yang kategori apalah, A, B, C atau apa gitu, nanti lalu iya, ditreatment berdasarkan peta itu. Nah, kalau hanya untuk pemetaan menurut saya kita kita bisa survei sebenarnya, artinya tidak usah sensus sekolah ya. Kalau ini kan semua sekolah ini populasi, ini menarik. Sementara, siswanya ini random ya, sampel ya. mmm, SD itu kelas 5, terus SMP kelas 8 gitu, dan SMA itu kan di tengah itu kelas 11. Ini menarik. Di satu sisi seluruh sekolah gitu ya, seluruh sekolah itu direncanakan, itu kan berarti kan survei untuk apa, sensus untuk sekolahnya gitu. Tapi di satu sisi gitu, ini kok, sampel untuk siswanya. Jadi ini menarik, maksud oh, saya khawatir justru tadinya kalau hanya untuk pemetaan kan nggak usah mahal-mahal ya, cukup aja ambil data iya, yang mewakili representatif iya, iya, perwakilan sekolah gitu, perwakilan siswa kalau memang fokus pemetaan. Yang saya khawatir adalah ini khawatir kita ini berubah gitu dari tujuan awalnya misalnya AKM ini betul-betul memotret aktivitas pembelajaran, lalu kalau kita temukan kelemahan, kemudian mhm, kita
berikan treatmentnya. Nah, saya khawatir kalau populasi sekolah, saya khawatir nanti ini ada akses ya, ada indikasi, bisa jadi ini ada kaitannya dengan sertifikasi sekolah. Bisa jadi Wah, ini ada kaitannya dengan akreditasi sekolah, dan Pak Rama tahu itu. Kalau sudah dikaitkan dengan akreditasi sekolah, meskipun AKM-nya bagi siswa itu low stake ya, tidak ngaruh misalnya secara pribadi gitu ya. Tapi kalau ini sudah dikaitkan dengan dengan label sekolah akreditasi A, B, C ya, berdasarkan hasil AKM, ini secara tidak langsung nanti manajemen sekolah di sana akan koordinasi itu dengan guru, akan koordinasi dengan komite sekolah agar gimana ini nilai AKM kita gitu ya. Ini juga jadi pada akhirnya juga ya ya susah dibedakan akhirnya antara iya, UN iya yang di benar. satu sisi dikhawatirkan seperti itu, tetapi AKM juga kemudian dikait-kaitkan dengan labelisasi sekolah. Ini menarik, kalau saya sih usul-usulnya sudahlah, kalau mau AKM misalnya, kalau pemerintah alergi dengar kata ujian gitu ya, ya AKM itu sudahlah murni aja loh stek, jangan dikait-kaitkan dengan prestasi guru, sertifikasi guru, jangan dikait-kaitkan dengan akreditasi guru, itu bikin instrumen lain lah untuk hal itu, biar biar negara itu jangan sampai nanti siswa pun akhirnya di-drill lagi gitu. Nah, yang Ya, kedua kalau menurut saya sih kita sampaikan ya intinya apa? Intinya harus sampaikan oleh pemerintah itu kepada murid, kepada guru, tetap Anda harus belajar yang baik. Ada tidak ada AKM, ada tidak ada UN, tetap saya rasa bahwa semangat belajar, motivasi belajar itu harus dijaga. Bahwa level stres itu kan kalau pada kondisi optimum malah baik untuk banyak hal. Jadi kalau bagi saya ya, sih sebaiknya tetap ya kita sampaikan kepada siswa bahwa ada tidak ada KM, Anda tetap harus semangat belajar, motivasi belajar, hanya berbeda dulu mungkin belajar itu untuk skor gitu ya. Nah, sekarang ya, belajar itu untuk memupuk berbagai kebaikan kemanusiaan. Hanya ini kan pilihan komunikasi yang saya rasa harus mulai ya, kita ini memberi memberi statement-statement yang enak gitu, yang edukatif gitu ya, bukan cepat gitu ya, tapi kemudian bisa sesat gitu kan, cepat juga bisa siasat gitu ya. Ini yang cepat ini kan harusnya terukur, akurat, ini penting ini iya, untuk siapapun. betul, Itu Mas betul, betul. Rama. Ya, menarik sekali Pak Denny. Jangan sampai AKM yang digadang-gadang untuk kemampuan siswa dalam bermasyarakat justru malah jadi kepanikan baru nanti di 2021. Jika dikaitkan dengan tadi Pak, sekolah, guru, itu kan pasti akan apa ya, ya muncul kepanikan dari lingkungan sekolah, dari lingkungan orang tua juga, padahal kata Mas Menteri kan hal itu tidak berkaitan, tapi nyatanya kan di dalam pelaksanaan ataupun teknisnya itu ya seperti itulah. Kemudian, saya baca juga bahwa AKM ini selain untuk kemampuan siswa dalam bermasyarakat atau berkontribusi dalam masyarakat, soal-soal atau pertanyaan dalam bentuk AKM itu ketika dalam pembelajaran itu lebih ke literasi dan numerasi. Ini kan sebetulnya sudah kita gagas ya Pak ya di bulan September itu, yang Mhm, mhm. ELOK, Betul, betul. elektronik lokakarya yang literasi dan numerasi. Nah, apakah kalau hanya misalnya kalau bagi saya Pak, pandangan saya, literasi dan numerasi, mengapa ya sudah UN saja, tetapi kualitas pembelajaran yang ditingkatkan, kualitas soal yang diperbaiki begitu. Jangan mengganti skema ujiannya begitu. Bagaimana itu Pak Den? Ya coba coba Pak Rama, ini menarik ini ya, menarik ini rencana rencana yang kita sering, baca itu. Itu kan nama besarnya itu kan asesmen nasional gitu ya, Ya benar, AN, AN. AN. Nah, AN itu kan ada 3 kegiatan, ini asesmen Ya, nasional ini, ada 3 mhm, kegiatan. Kegiatan yang pertama asesmen juga namanya, asesmen kompetensi minimum. Ini menarik, ini asesmen, di atasnya asesmen nasional, di bawahnya itu juga ada asesmen kompetensi minimum. Padahal bagi orang-orang yang menggeluti betul tentang evaluasi, tentang asesmen, tentang ujian, tentang tes, tentang pengukuran, ini ada kekhasan masing-masing ini, antara evaluasi, antara penilaian atau asesmen, antara pengukuran, antara tes, dan tes, ini ada kekhasan masing-masing memang paradigmanya. Ini menarik. Kalau saya malah menganalogkan begini ya, jangan sampai gitu namanya dulu nih saya lihat ini.
asesmen nasional is okay karena ada beberapa activity itu. Boleh, Ya. asesmen bisa dalam paradigma ini kan berarti kita menganggap asesmen ini lebih umum gitu ya, lebih luas, kan gitu. Ya ibarat rumah lah, asesmen ini rumah gitu kan. Nah di rumah ini kan ada kamar ini, ada kamar tidur, ada ruangan ini, ada ruangan itu. Nah dari paradigma asesmen nasionalnya ada 3 activity itu, ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter, tapi sayangnya namanya kok sama yang pertama ini asesmen kompetensi minimum. Jadi kalau kita analogikan asesmen itu rumah besar, maka kita bilang nih asesmen kompetensi minimum ini rumah kecil. Kita hanya malu bilang itu kamar kan? Ya kan Iya. padahal menarik gitu. Jadi ini memang ini istilah ini juga hati-hati gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan dari beberapa media kalau kita bisa lihat itu kan aktivitasnya anak-anak itu nanti rencana itu diberi soal gitu ya. Soal itu terus dijawab. Nah, kalau itu kan namanya tes sebenarnya. Apapun itu tes karena ada hubungannya benar dan salah atau ujian itu Betul. mungkin lebih. Kalau mau itu namanya itu tes literasi membaca, tes literasi matematika atau numerasi. Baru ada kedua survei karakter. Ketiga ini lebih pas ini namanya atau apa gitu. Tes kan namanya juga galau steak gitu. Ini sebenarnya juga menarik ini. Ini jadi menarik memang akhirnya apakah ada paradigma lain gitu. Itu dari sisi paradigma. Yang kedua ini juga menarik ini melihat Parama ini. Saya itu juga harus standingnya negara itu harus clear antara kompetensi dengan literasi itu jangan tumpang tindih juga gitu. Betul, Ini Pak. apakah dalam paradigma pemerintah itu literasi itu bagian kecil dari kompetensi gitu, ataukah kompetensi dengan literasi ini adalah seiring sejalan, tetapi punya karakteristik dan kekhasan masing-masing. Memang dalam beberapa itu relevan untuk disandingkan. Ini menarik negara ini gitu kan. Karena kalau kompetensi gitu ya, ada orang juga yang mengatakan bahwa itu kaitannya dengan kurikulum base kalau kompetensi, maka penilaiannya yang dikenal penilaian tes prestasi belajar. Apa yang diuji, apa yang diajarkan itu yang diujikan, ini kompetensi. Nah, Ya. kalau literasi ini menarik, makanya standing negara ini sebenarnya apakah kemudian negara itu punya rumus kompetensi ditambah minimum sama dengan literasi. Nah, saya juga menarik juga Nah. ini. Ini memang menurut saya itu ya jangan sampai gitu ya hal-hal yang sudah mafhum gitu ya, hal-hal yang sudah mapan gitu, dengan otoritatif atau karena tren-tren tertentu ini terkesan dipaksakan, ini tidak baik gitu ya. Menurut saya jangan sampai nanti kita akan habis lagi berdebat untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah ini juga Betul, betul. menarik. Apakah tadi saya bilang kompetensi ditambah minimum itu dalam pikiran negara sama dengan literasi, gitu ya? Terus ditambah lagi dengan kontekstual, ditambah lagi masyarakatnya harus clear ya, harus clear dibedakan bahwa paradigma Mas Rama juga mungkin mempelajari itu tentang paradigma beberapa hal yang membedakan secara substansial antara kompetensi dengan literasi. Nah ini perlu dikelirkan dulu kan kalau literasi itu jalannya banyak ya orang untuk literate itu biar salah satunya gitu bisa mendapatkan banyak informasi pengetahuan Ya. dari formal ya dari persekolahan Ya. tapi juga banyak juga di luar persekolahan. Yang penting kan ujung-ujungnya nih anak usia sekian tahun itu kalau menghadapi dunia nyata di luar persekolahan, dunia kehidupan, dia harus bisa menyelesaikannya, dia harus bisa Nah, ya. memecahkannya. Kan itu paradigmanya literasi, mau dia Ya, kasarnya, mau dia sekolah, mau dia betul. tidak, tapi dalam usianya dia harus bisa begini. Nah, kalau sekarang saya lihat itu pemerintah kayaknya punya formula baru gitu, kompetensi ditambah minimum sama dengan literasi. Ya, Asik. itu menarik itu. Iya, betul sekali Pak Denny, karena saya baca 40 halaman dokumen negara dari Kemdikbud, isinya itu, ini apa bedanya AKM dengan UN kata saya. Soalnya juga sama, mengisi, ada yang menjodohkan, bahkan notabene ya soalnya dari teks juga, berbasis teks gitu. Jadi yang perlu dipahami mungkin oleh orang banyak atau oleh para guru, jangan sampai nanti, KM ini ya UN begitu. Atau nama lain dari UN, hanya dalam kemasan yang berbeda. Mungkin jadi paradigmanya bisa jadi seperti itu nanti. Karena Iya, berbahaya juga itu.
Nah itulah jadi ya satu ya, peristilahan-peristilahan harus di-clear-kan antara Betul. evaluasi, asesmen atau penilaian, pengukuran, tes dan non tes itu harus di-clear-kan. Definisi konseptual dan definisi operasionalnya clear betul negara itu agar jelas ini secara akademik, secara keilmuan, secara teori kuat. Jangan apalah artinya sebuah nama. Nah, jangan begitulah maksud saya. Nah, betul, betul, betul. Karena kan kalau ada orang yang pinter gitu ya, orang yang hebat, itu perempuan, enak dilihat, terus diberi nama Siti Jahanam. Ini gimana ceritanya gitu ya? Juga jangan sampai gitu, meskipun sama-sama alat indera kan nggak boleh ketukar, mata dengan telinga gitu ya, telinga dengan hidung kan nggak boleh ketukar. Meskipun tangan dan kaki bisa bergerak kan juga nggak boleh bawa tangan untuk berjalan, lalu kaki untuk mengetok palu di persidangan. Kan ada beberapa yang peristilahan-peristilahan ini yang saya rasa ayolah kita lihat sebelum ini didudukan dengan pas. Kalau ada pohon penilaian itu ya, ada pohon evaluasi itu mana akarnya gitu ya, mana pohonnya, mana batangnya, mana rantingnya, mana buahnya, ini didudukan dengan pas, jangan dipaksa-paksakan. Iya, betul. Gitu para Kang Rama. Nah, di pengantar dalam dokumen AKM tersebut, Pak Denny, ada satu hal yang menarik bahwa asesmen nasional ini atau AKM dalam sub asesmen nasional tersebut berbeda dengan asesmen mata pelajaran. Kalau asesmen mata pelajaran khusus, misalnya bahasa Indonesia ya mengasesmen bahasa Indonesia saja. Nah, katanya AKM ini bahasa Indonesia ya bisa multidimensi atau multidisipliner. Katanya bahasa Indonesia bisa dikaitkan dengan biologi, bisa dengan matematik atau mata pelajaran lainnya. Bukankah sejak dahulu memang pembelajaran harus seperti itu ya? Atau jenis-jenis tes juga kan dari dulu harusnya seperti itu supaya siswa itu mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang suatu permasalahan. Tapi ini Betul. dikemas dengan nama yang berbeda, mungkin seperti itu tanggapan saya. Iya. Iya, jadi didudukan itu kan kalau saya pikirnya sederhana ya. Kan modal dasar hidup ini di zaman now ini kan modal dasar pertama itu adalah membaca fenomena yang secara hakikat kan fenomena ini terbangun dari dua secara prinsip dasar ya. Fenomena yang dibangun oleh rangkaian huruf gitu ya, memaknai huruf gitu. Jadi kata, jadi frasa dari kalimat gitu, kemudian berkembanglah. Ini kan sebenarnya cikal bakal literasi dasarnya gitu ya. Ini yang membaca kemudian membaca gitu ya, ikro dan lain-lain. Yang kedua kan alam ini kan dibangun dari angka-angka, ini nggak lepas memang ada berapa jumlah pohon, berapa ini, dan memang dasarnya seperti itu. Jadi literasi dasarnya memang pilihan literasi dasar harus sejak dulunya sebenarnya memang betul seperti itu gitu. Jadi gimana kemudian kita ini memanfaatkan anugerah dari Tuhan ini berupa huruf gitu yang ngait ke literasi gitu, dan angka yang ngait ke numerasi gitu, dengan olah pikir, olah rasa gitu, kemanusiaan manusia ini menjadi bermanfaat gitu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Memang harusnya seperti itu, seperti yang Pak Rama sampaikan. Sekarang kan jadi menarik itu adalah tadi, jadi maksudnya yang jadi menarik itu tadi, karena mungkin ya kita belum clear betul membedakan mana kompetensi, mana literasi gitu. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti kalau dipelajari lagi, ternyata ini katanya literasi membaca. Tapi kok pada kelas tertentu misalnya ini kok kontennya terlalu kuat, terlalu dalam. Nah ini juga kan hitoh literasi juga berubah lagi gitu kan. Demikian juga numerasi. Kan numerasi itu kan adalah orang senang matematika kasarnya. Orang nggak senang matematika. Orang ingin jadi ahli matematika. Orang nggak ingin jadi ahli matematika. Tapi dasar-dasar matematika ini ya harus dia kuasai. Tapi cari yang dasar ini gitu. Nah ini yang kemudian disebut literasi matematik. Ya sekarang lebih disimpelkan lah oleh pemerintah itu numerasi. Ya hati-hati juga. Literasi matematik itu lebih luas, sebenarnya bukan hanya numer ya, bukan hanya nomor. Kalau numerasi kan jadi nanti lebih spesifik lagi kepada angka, padahal literasi matematik lebih dari
sekadar itu gitu, ada bangun ruang, ada hal-hal lainnya. Jadi memang pilihan-pilihan ini menurut saya harus dilihat lagi. Kenapa misalnya namanya tidak literasi membaca dan literasi matematik, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa misalnya namanya kok tetap saja asesmen kompetensi minimum, tidak tes literasi membaca, tes literasi matematika, karena kan itu sama saja, memang itu tes namanya. Jadi menarik kok tes kok diberi nama asesmen kamar tidur kok diberi nama rumah gedung, kan juga menarik meskipun sama-sama tempat tinggal gitu kan, atau memang ini mau jadi studio gitu ya tipe 21 ya kamarnya ya kamar mandinya kan mungkin sudah kesulitan ruang tanah untuk berpikir barangkali, sehingga ya sudahlah kita naik ke atas itu sehingga jadi trennya seperti itu ya. Ini itu perlu didudukan dulu itu, sehingga jangan sampai orang yang paham begitu ya, paham kan banyak juga nih orang yang sudah paham, terbolak-balik konsepnya gitu, terbolak-balik konsepnya. Namun karena ini adalah ada otoritas gitu, maka kemudian ini karena otoritas ini akhirnya ya orang jadi akhirnya memaksakan bahwa yang disebut literasi adalah kompetensi ditambah minimum kan gitu akhirnya. Nah, iya. Betul sekali Pak Denny. Jadi jangan sampai kita berkutat malah berdebat sampai ramai misalnya. Oh ini bukan kompetensi, oh ini literasi. Oh jadi tidak selesai-selesai nanti masalah pendidikan itu, malah makin runyam begitu. Nah, apakah AKM ini akan berdampak ke sistem pembelajaran non formal Pak Denny, seperti paket A, paket B, paket C? Nah ini menarik ini. Ada dampaknya tidak kira-kira? Oke, mestinya ya. Gini, jadi kalau posisi saya itu begini, ada atau tidak ada AKM, ada atau tidak ada UN, tetap ya bahwa di ruang kelas itu guru dan murid serta kurikulum ini berkolaborasi itu. Guru, murid dan kurikulum ini berkolaborasi gitu, membangun suasana belajar yang menumbuhkan motivasi belajar anak. Ada atau tidak ada AKM, ini tetap harus berjalan maksud saya. Karena kan kita ingin berubah dari teaching to the test gitu menjadi teaching to the value gitu, mengajar untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Sekali lagi jadi kita harus berpikirnya lebih komprehensif, lebih utuh gitu. Jangan melihat ini tesnya gitu. Nah, yang menarik adalah untuk yang non formal tadi ini menarik. Kan non formal ini kan punya masalah mendasar sebenarnya yang kayak paket A, paket B, paket C. Mau kita potret misalnya di kelas 5 gimana mereka perjenjangannya, mereka apakah seformal itu. Nah, akhirnya kan kalau saya lihat itu ada fungsi lain kalau saya lihat itu. Fungsi lain dari non formal ini. Bisa jadi nanti untuk non formal itu bisa jadi di akhir jenjang itu. Di akhir jenjang jadi artinya nanti untuk apa, kalau untuk penyetaraan, tapi juga bergeser lagi nanti bahwa nama asesmen itu kan namanya itu bukan menyimpulkan. Asesmen itu bukan menyimpulkan ketercapaian, tapi asesmen itu lebih kepada sifatnya evaluatif gitu, lebih kepada reflektif gitu ya, lebih kepada formatif sebenarnya. Ini sifat dasar dari asesmen, sehingga perbaikan yang diharapkan. Karena kalau ini kemudian difungsikan untuk paket sebagai menyimpulkan kesetaraan, menyimpulkan seleksi, nanti untuk seleksi, maka kan tidak pas mungkin namanya asesmen kompetensi minimum lagi. Meskipun bisa saja dengan yang penting sudah dapat angka, nanti dipaksa-paksakan, itu kan teknis. Tapi sekali lagi ini hati-hati, jangan jadi AKM ini kemudian artinya jangan sampai begini kesannya, jangan sampai konsep awal gini, asesmen ini misalnya karena kenapa pemerintah memilih nama asesmen? Ada alasan, tadi evaluatif, reflektif, formatif, itu alasan-alasan kuat. Dapat data digunakan untuk memperbaiki pembelajaran sesuai dengan tingkat kelemahannya, ini kan diagnostik kan begitu. Ini prinsip awalnya. Lalu kemudian ada masalah, ini gimana itu kalau untuk kelas 12 misalnya, yang mau ke perguruan tinggi, yang mau kalau ke luar negeri kan diminta itu national exam-nya gitu. Ya, ini dipaksakan lagi. Sudahlah nanti untuk kelas 12 kita adakan AKM sertifikasi. Gitu. Jadi kan ini menarik gitu menurut saya. Jadi jangan sampai kita tuh kelihatan seperti learning by doing gitu. Hati-hati ya.
Dalam Iya, iya, konteks iya. tertentu learning by doing kalau untuk anak SD, SMP, mungkin ini pas, tapi bagi pengambil kebijakan gitu, jadi Iya. kesannya ini nanti ini nyicil gitu, konsepnya ini ya sambil jalan lah nanti kita sempurnakan gitu. Padahal padahal ini menarik ya, bahwa sekali lagi bahwa kebijakan negara itu dari sisi formulasi gitu harus solid. Nah, idenya dari sisi ide, ideologinya juga harus kuat gitu, sehingga kalau ada angin ya dari kanan kiri itu dia akan kokoh berdiri gitu. Kalau tadi ya konsepnya solid gitu ya, prinsipnya kokoh gitu, akan kuat. Nah, jangan sampai kita berpikiran, saya khawatir ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jangan sampai sudah kita coba dulu lah, kita sampaikan ke publik begini-begini gitu ya. Lalu Mhm. nanti kita lihat respon publik, oh begini, ini kan jadi ini adalah kebijakan yang di-drive gitu ya, yang di-drive oleh opini, kan nggak boleh. Karena kadang-kadang dalam pendidikan itu ada nilai-nilai luhur yang mungkin opini publik tidak menghendakinya, tapi nilai-nilai luhur sebagai dasar dari edukatif gitu, harus tetap dijaga nih. Ini yang saya khawatir juga begitu. Jangan sampai karena yang di medsos bilang begini, kemudian kebijakan di-guide oleh medsos gitu. Ini kan juga menarik menurut saya. Jadi mudah-mudahan lah pemerintah siapapun itu nanti dalam formulasi kebijakan ini harus solid, ini harus kokoh gitu. Dan Mhm. kalau sudah sebagian ahli gitu ya, misalnya baik dalam baik luar negeri menyepakati tentang beberapa istilah gitu, sebaiknya diikuti sajalah, karena kita jangan sampai nanti berdebat dengan hal-hal yang sifatnya labeling gitu. Kenapa sih kalau nggak pakai nama mereka aja kan juga nggak apa-apa. Ini kan menarik biar kita concern ke esensial. Jadi ini kita harus bisa memilah mana AKM ini yang wilayah esensial, substansial, mana AKM ini yang wilayah make up gitu. Ini harus kita bedakan nih, harus bisa. Pemerintah harus tahu itu. Jadi jangan sampai energinya habis pada make up begitu. Ini tentang make up ini menarik. Saya tuh pernah lihat itu di salah satu universitas tentang make up ini. Pak Rahmat tahu make up ya? Ya, Ah, gimana ini tuh, Pak? coba katanya orang suruh gambar. Coba kamu make up itu wajah yang mencerminkan mutu pendidikan Indonesia katanya. Ternyata make up-nya itu enggak merata itu, Pak Rama. Gimana, Pak? Jadi make up-nya itu enggak rata gitu, di sebelah ininya tebal, di sebelah ininya tipis. Itu mungkin sesuai dengan gambaran mutu pendidikan, pintar juga itu orang itu ya. Gitu Pak Rama. Jadi mudah-mudahan negara gitu ya, mudah-mudahan pemerintah ini ketika akan memformulasi kebijakan dari sisi formulasinya ini juga harus menggunakan pendekatan higher order thinking skill gitu ya, Mhm. sehingga solid, kokoh gitu ya, dan berani gitu, dan berani untuk berbeda gitu, berani untuk berbeda demi mendapatkan kristal dari kebijakan yang substansial gitu, jangan kayak anak-anak gitu ya. Sudahlah ini nanti rubah lagi, nanti ini tidak baik. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Saya sih berharap seperti itu Pak Rama. Masih silakan Kang Rama. Betul, betul. Saya juga pernah melihat suatu gambar, Pak Denny, hasil Hmm. karya seniman, bahwa eh, sebaran pendidikan di Indonesia itu dari berbagai provinsi dan pulau-pulau, dia hanya menggambar Indonesia itu di Pulau Jawa. Jadi merah putih itu hanya di Pulau Jawa. Lainnya hijau semua. Saya saya pikir apain? Oh, ternyata Indonesia itu ya hanya Pulau Jawa. Mungkin seperti itu gambaran umum. Karena tidak meratanya kualitas pendidikan seperti itu. Hmm, hmm. Nah, kemudian di AKM ini memang betul tadi ada klasifikasi Pak Denny ya, ada kemampuan siswa yang rendah atau dasar, menengah, dan advance atau mahir. Itu kan sebetulnya AKM ini memang betul kata Pak Denny, substansinya apa begitu. Kalau mengganti UN itu sudah jelas tidak cocok sama sekali. Karena Hmm. saya baca-baca dokumen-dokumen negara tentang AKM, ini kok seperti apa ya? Seperti PTK lah. Ada pembelajaran, kemudian ada tes. Wah, ini anak kemampuannya dasar, ini anak kemampuannya menengah, ini kemampuannya mahir. Hmm. Treatmentnya Hmm. bagaimana ini? Treatmentnya. Untuk yang dasar treatmentnya apa? Untuk yang menengah treatmentnya apa? Itu kan jadi seperti apa ya? Bukan kalau mengganti UN jelas-jelas tidak cocok sama sekali begitu. Jadi itu hanya apa ya, meningkatkan kualitas pembelajaran, mungkin keinginan luas dari pemerintah itu menaikkan ini mungkin Pak Denny, hasil penelitian PISA yang selalu
menduduki posisi bawah mungkin seperti itu ya. Ya, ini hati-hati juga Pak Rama, karena kan kita tahu ya bahwa teaching to the test gitu ya, pembelajaran ya pengajaran gitu untuk menyiapkan anak didik menjawab soal-soal baik oleh UN, baik oleh studi internasional apapun itu namanya, tetap saja itu pada akhirnya mereduksi gitu ya, mereduksi tentang nilai-nilai luhur tentang pendidikan. Ini hati-hati, jadi kalau pemerintah mengatakan bahwa adanya AKM gitu ya untuk meningkatkan nilai PISA, maka ini tidak pas. Artinya kan negara mau ngomong kayak ngajar itu teaching to the score, teaching to the test, didirilah dengan contoh soal-soal PISA, kan ini juga hati-hati. Yang tepat itu mungkin sebenarnya bahwa nilai PISA, nilai studi internasional, TIMSS, apapun, itu adalah bonus yang diperoleh ketika guru, murid, dan kurikulum tadi melakukan praktek-praktek baik pembelajaran di ruang kelas gitu dengan berbagai pendekatan gitu. Nah, itu bagi saya harusnya begitu statementnya. PISA itu bonus. Jadi jangan jadi itu adalah salah satu poin dari untuk itu harus dilihat. Menurut saya jangan sampai begitulah. Itu bonus saja PISA itu harusnya. Tapi kalau pemerintah mengharapkan PISA itu menurut saya mengkomunikasikannya juga hati-hati ya. Jangan sampai loh ini kok pemerintah ngajarin kita ini kok soal gitu, ngajarin kita itu soal-soal tipe PISA. Nanti itu aja terusan tiap tahun. Apa bedanya? Drill juga itu akhirnya dengan tipe-tipe soal PISA. Jadi bagi saya itu mestinya nilai PISA yang bagus, skor PISA yang bagus itu kita naik ke level PISA-nya itu adalah bonus sebenarnya setelah kita bersama-sama gitu ya membangun praktek yang baik di ruang kelas. Itu yang harus ditanamkan kepada Bapak Ibu guru. Niatnya itu kan bagus. AN itu kan niatnya itu bagus tadi itu. Yaitulah agar gitu betul-betul bahwa sekarang guru-guru punya ruang yang cukup gitu ya, punya waktu yang pas itu untuk mendesain aktivitas pembelajaran, nggak takut-takut lagi dengan UN, kan gitu kurang lebih ngomongnya nih. Ya. UN kan sudah nggak ada misalnya ya, sudah nggak ngaruh. Nah sekarang kan ada AN, ada AKM, itu nggak ada ngaruh ke siswa secara langsung gitu. Nah itu harusnya begitu. Tapi tolong dijaga itu kalau memang citohnya sudah begitu, misalnya untuk yang tadi ya, agar guru nyaman, agar guru leluasa, agar guru punya ruang, punya waktu gitu, gayanya itu terserah guru gitu. Maka jangan sampai ini ditakut-takuti dengan yang tadi gitu. Nanti nilai AKM dikaitkan dengan sertifikasi guru, nanti ada guru yang ini kok anak ini ngajar kok, Anda ini kok ngajar kok nggak bisa-bisa ya. Kan juga bahaya juga itu nanti kalau tidak baik komunikasinya. Nah, hati-hati loh, di ruang kelas itu yang sehebat apapun program negara gitu untuk meningkatkan mutu, bahwa saya termasuk berkeyakinan, satu, sehebat apapun program negara gitu ya, kebijakan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk legislasi dari DPR, budgeting dari DPR, pengawasan dari DPR, ujung-ujungnya itu adalah guru. Maka jangan sekali-kali gitu ya, negara itu mengeluarkan statement, mengeluarkan edaran, mengeluarkan program, mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengusik hati nurani guru. Ini hati-hati nih orang yang harus kita lindungi ini guru ini. Dengan hati-hati itu. Jadi ini guru ini harus diberi pertolongan Mas Rama sekarang itu, diberi pertolongan daripada banyak edaran gitu dan banyak edaran dan lain. Nah, mudah-mudahan harusnya AN ya, AKM, survei karakter, survei lingkungan, ini betul-betul dimaknai sebagai bantuan, sebagai pertolongan bagi guru dari negara untuk melakukan praktik baik di ruang. Itu dikuatkan itu konsepnya, itu sehingga akan kokoh. Ada orang yang ngusulin tolong dong biar punya alasan kenapa misalnya AKM harus seluruh sekolah, kan orang kan agak simpel kan, karena ini akan akreditasi sekolah, itu kan jadi punya alasan tuh pemerintah. Tapi di satu sisi gitu, di satu ini bahaya ini yang tadi ini guru akhirnya tadi itu ya sudah, karena untuk akreditasi sekolah, nanti kalau akreditasi saya C misalnya, nanti dampaknya itu kan luas. Dampaknya ke sekolah, apalagi kalau sekolah swasta, nanti dampaknya kepada calon siswa baru yang mau masuk ke sana,
belum lagi akreditasi sekolah dikaitkan dengan PPDB, kan begitu ya. Jadi di beberapa daerah itu nilai-nilai sekolah itu dikalikan dulu dengan akreditasinya. Kalau akreditasinya A, maka akan untung itu yang nilainya jadi akan tinggi. Nah, ini hati-hati betul. Jadi sekali lagi ya ayolah, bahwa satu ya AKM ini harus betul-betul dijadikan negara sebagai pertolongan, bantuan bagi guru untuk melakukan praktek-praktek baik. Sterilkan AKM dari berbagai kepentingan di luar gitu ya, di luar kenyamanan guru dalam mengajar gitu ya, di luar ketenangan guru dalam mengajar gitu. Ini di luar kebahagiaan guru dalam mengajar. Yang lain nanti didesain dengan kuat itu untuk akreditasi, untuk sertifikasi guru, ini didesain lagi dengan pas gitu. Jangan dipaksakan dari AKM, meskipun secara teknis kalau sudah dapat skor kan bisa dikait-kaitkan kemana-mana, tapi apakah itu bermakna atau tidak kan jadi Iya, sebuah pertanyaan. betul Pak Denny. Menarik sekali karena kalau saya menarik kesimpulan dari apa yang saya baca dari dokumen Kemdikbud tersebut, bahwa AKM ini minimalnya ada 2 ya, literasi membaca dan literasi numerasi tadi. Nah, kemudian 2 hal tersebut dikerucutkan menjadi sebuah soal-soal yang HOTS. Mengapa saya bisa berkesimpulan bahwa ini adalah pembelajaran yang HOTS saja AKM itu? Bahwa tadi betul kata Pak Denny, silahkan guru berkreasi, kemudian memiliki motivasi tinggi untuk menaikkan kualitas pembelajaran dan kualitas luaran pendidikan dan pembelajaran. Sebetulnya mungkin itu esensi dari AKM itu. Sehingga betul sekali kata Pak Denny, diberikan keleluasaan kepada guru ketika kan guru yang paling tahu kondisi kelas, bukan pemerintah begitu. Jadi intervensi pemerintah itu jangan sampai terlalu jauh begitu. Artinya ketika guru tenang, tidak ada beban pikiran, ini anak saya nantinya lulus tidak, ini anak saya akan seperti apa. Nah, saya yakin kualitas pembelajaran harusnya meningkat gitu, dengan bimbingan-bimbingan dan panduan-panduan prosedur dari pemerintah yang sudah dibuat secara teknis gitu. Tapi sampai saat ini kan teknisnya itu masih abu-abu kalau kata saya sih. Nah, jadi kalau menurut Pak Denny, keuntungan AKM ini kira-kira apa Pak Den? Keunggulannya? Ya, tadi itu niatnya baik. Dan Iya. tadi kalau yang catatan-catatannya ini terus dijaga gitu ya, ini agar menumbuh kembangkan praktek-praktek baik di ruang kelas, guru diberi ruang yang cukup, waktu yang pas gitu untuk bersama-sama peserta didik mendesain aktivitas suasana belajar itu yang menumbuhkan minat gitu ya, yang membangun bakat, yang memperhebat kompetensi gitu, tanpa ditakut-takuti lagi dengan skor yang jelek dalam Iya. ujian, tanpa ditakut-takuti lagi nanti seleksinya gimana anak, nanti lulus enggak ya gitu. Kalau sekarang kan guru kan khawatirnya kalau ada UN dulu katanya nanti apa-apa kembali lagi orientasinya ke UN. Nah, ini UN ini tidak ada. Kan begitu rencananya. Itu Iya. adalah niat baiknya agar ini terus dijaga begitu. Meskipun secara metodologis bahwa AKM itu sebenarnya ya UN yang disempurnakan desain soalnya, ditambah dari hanya pilihan ganda, ditambah bentuk soal lain, Iya, iya, iya. yang disempurnakan level kognitifnya, diperbanyak higher order thinking skill, gitu ya, Iya. yang secara teknis gitu dilakukan tidak di akhir, tidak sumatif gitu ya, tetapi di bagian waktu tertentu sebelum akhir. Jadi intinya sih kalau menurut saya, kalau hanya seperti itu, ya ini kan hanya tes, hanya ujian nasional yang kemudian tadi dengan beberapa penyempurnaan terkait butir soal, Mhm. terkait fungsi gitu ya, terkait waktu, terkait level kognitif gitu. Jadi sebenarnya dengan nama
ujian nasional gitu, ini juga ya silahkan saja, bisa saja sebenarnya. Cuma mungkin pemerintah namanya ingin asesmen gitu ya, karena kan di pikiran orang kalau sudah ujian itu standardized kan gitu ya. Kalau sudah ujian ini panik, kalau sudah ujian ini menakutkan, maka dibikinlah bahasa asesmen lebih bersahabat dengan guru, lebih bersahabat dengan murid, lebih bersahabat dengan orang tua. Nah, tapi juga jangan sampai karena kita salah mengelola makna asesmen ini, jadi jangan sampai seperti jangan dikira air tenang tidak ada buaya gitu kan, hati-hati juga. Ketika tadi ada niatan mengaitkan AKM di luar daripada praktek pembelajaran di ruang kelasnya, tadi saya wanti-wanti betul, jangan sampai ini saya wanti-wanti betul, jangan sampai dikaitkan dengan akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ini menjadi guru A, guru kategori B adalah yang Ah, ini yang sekolah AKM-nya nggak bagus, kan tidak baik. Ini perlu dicari ini cara yang pas begitu. Jadi kalau kita konsisten gitu ya, konsisten dengan tujuan tujuan keinginan negara untuk melaksanakan AKM ini, konsisten dijaga betul gitu, ya dampaknya tadi itu, dampaknya pelan-pelan guru-guru itu diberi ruang yang cukup, waktu yang pas untuk ngelola dirinya, ngelola muridnya, ngelola ruang kelasnya, ngelola pembelajaran dan penilaiannya dengan menggunakan berbagai pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, inspiratif dan memotivasi dan menumbuhkan gitu ya nilai-nilai kemanusiaan. Ini baik sebenarnya tujuannya. Cuma ya tadilah aspek-aspek yang tadi mungkin kita harus sama-sama kritisi gitu, sama-sama menyempurnakan karena khas IB itu ya begitu ya, IB itu setahu saya didirikan bukan untuk mengkritik negara, IB itu bukan untuk mengkritik pemerintah secara sembarangan gitu, tetapi IB hanya punya keinginan jika kalau yang dilakukan pemerintah itu dari sisi formulasi gitu ya sudah tepat, metodologi formulasinya sudah pas gitu ya, tujuannya baik gitu ya, dilakukan baik teknik formulasinya ini, ya kita akan dukung itu. Namun kalau kita merasa gitu ada beberapa hal yang jika kita eh, apa ya kita kritisi gitu, kita kritisi itu hanya kita kritisi dengan berimbang dengan dan akan lebih menyempurnakan program itu, maka disinilah kebiasaannya IB. Ya, salah satunya ya IBERS itu kan imbang, bernas dan Mas dan santu itu. santuy. Nah, itu kan IB sebenarnya ingin. Jadi kita ini tetap bahwa sebagai manusia ya namanya pemerintah juga ada plus minusnya, kadang hilaf, kadang tidak. Maka posisi kita di sini ini adalah ide kita gitu, ide yang sudah kita sampaikan dengan berbekal pengetahuan, berbekal pengalaman, berbekal pemahaman tentang penilaian, tentang psikometri, tentang ujian gitu. Nah, kita menyampaikan bahwa sebaiknya dipertimbangkanlah ini. Jadi IB itu tidak pernah mengatakan bahwa kami tidak setuju AKM. Nggak pernah IB itu mengatakan bahwa karena IB itu yakin bahwa tidak ada ya tampaknya program atau kebijakan pemerintah itu untuk menyulitkan kita gitu ya, untuk membohongi rakyat itu kan tidak ada. Pemerintah juga saya yakin gitu, IB juga yakin. Nah, hanya kadang pada level formulasi, pada level implementasi, pada level destinasi gitu dari setiap program dan kebijakan, di sini ada ruang-ruang yang menurut saya kita harus sama-sama kritis dan kooperatif gitu ya, kritis dan kooperatif terhadap negara. Begitu saya rasa itu jadi dasar gitu, termasuk acara-acara seperti ini juga ya. Betul, betul. Sebetulnya saya sangat setuju dengan semua statement Pak Denny bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu nyatanya memang untuk memajukan pendidikan secara nasional dengan adanya AKM. Kalau kita memang semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya, on the track begitu. Seharusnya AKM ini mampu meningkatkan kualitas berpikir siswa, minimalnya itu. Ketika Betul, betul. siswa kemampuan berpikirnya meningkat, maka dia akan bisa menghubungkan atau menyintesis, saya belajar ini ketika saya di masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Nah, keinginannya mungkin baiknya itu seperti itu. Ada sisi baiknya seperti itu. Tetapi ketika ada AKM ini
menjadi sebuah nilai ataupun formula, ada skor untuk setiap sekolah yang jadi populasi, itu kan ada kecenderungan juga, oh ini sekolah kok nilainya kecil, ini sekolah nilainya besar, UKM-nya. Nah, itu juga harus kita kawal sebetulnya Pak Denny ya. Karena jangan Betul, sampai tepat. itu jadi apa ya? Jadi bumerang juga bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena betul tadi kata Pak Denny, jangan sampai skor AKM itu berpengaruh secara internal ke sekolah gitu. Berpengaruh secara internal kepada guru. Karena nanti akan membuat pendidikan ini tidak henti-henti permasalahannya, malah makin menumpuk nanti dengan adanya KM ini. Kalau tidak on the track atau formulanya tidak sesuai begitu dengan keinginan dari pemerintah itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang bisa IB tawarkan begitu Pak Denny selain mengadakan acara-acara penyuluhan seperti ini, acara santuy seperti ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, guru dan lainnya. Nah, kira-kira IB perannya posisinya seperti apa nih? Indonesia Bermutu Ya, itu. ya, bagus sekali. Dalam konteks penilaian, saya rasa bahwa IB itu bisa dari sisi statement ini kan konsisten kita ini. Bahwa satu, kita meyakini bahwa Indonesia yang bermutu itu hadir hanya melalui pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu terwujud hanya melalui guru yang bermutu. Guru yang bermutu bagi IB adalah guru yang mencintai profesinya, mencintai muridnya gitu ya, melebihi gitu ya, cinta pada dirinya. Guru yang bermutu menurut IB ini adalah guru yang terus gitu ya, terus berburu baru, terus berpikir, terus berjuang. Guru yang bermutu menurut IB adalah guru yang terus menginspirasi, terus memotivasi gitu ya, dan punya keyakinan bahwa guru yang bermutu itu harus punya keyakinan mereka itu adalah agen-agen yang bisa merubah sekolah kampung menjadi kampungan. Ini dogma-dogma kita ya, para apa ya, jargon-jargon kita, dan kita sudah sosialisasikan dengan di berbagai media. Itu yang pertama, kita tetap lakukan konsisten. Dan kedua, IB juga secara teknis ya. Jadi IB itu sebelum ke teknis ya, secara wawasan, secara inspirasi, kita mengenal ada kegiatan yang sudah 5 tahun kita lakukan, itu ada yang namanya Sawala gitu. Kita membangun di sana inspirasi tentang bagaimana pendidikan itu, nilai-nilai luhur pendidikan, lalu kita turunkan ke ruang kelas itu dengan memberikan apa ya, guidance-guidance, teknis-teknis, praktek-praktek dengan elok ya, elok karya IB gitu. Dan ini kita juga akan terus menggagas ini. Kenapa kita menggagas ngopi e-birds ini? Karena yang kurang dari guru kita, yang perlu ditambah dari guru kita itu tentang berpikirnya gitu. Mungkin saya khawatir dulu barangkali pengelola kita mengelola guru itu dulu terlalu kaku, sehingga ruang-ruang berpikir guru gitu tidak kita desain gitu dengan baik. Baik mungkin dari waktu di lembaga pendidikan guru gitu, maupun ketika pembinaan karir jabatan dalam guru. Dan sekarang kita ingin membangun bahwa guru itu harus berpikir gitu, terus berburu baru dulu gitu ya, menuntut ilmu sampai sepanjang hayat. Maka IB punya keyakinan tentang berburu baru ini, bahwa guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar, itu kata IB. Nah, Ya. tidak di sana, guru harus dari berburu barunya itu kita berharap guru itu berpikir gitu. Dari guru setelah berpikir baru dia akan berjuang. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai guru takut untuk berpikir gitu, karena kan proses kreativitas di ruang kelas, proses menginspirasi di dalam kelas, memotivasi dalam kelas, mendesain berbagai metode, strategi dan taktik pembelajaran, itu kan hanya terlahir dari guru-guru yang berpikir, bukan guru-guru yang hanya mengingat gitu ya. Jadi memang ini kita ingin betul-betul mengharapkan bahwa ayo mulai sekarang ya guru-guru, yuk kita sama-sama terus berburu baru, sama-sama berpikir dan sama-sama berjuang. Nah, ini yang kita lakukan ini Pak Rama ya, mudah-mudahan kita apa ya,
yang kita lakukan ini mudah-mudahan ya meskipun sedikit belum banyak, ini menjadi ya harapan ya salah satu alternatif gitu untuk meningkatkan wawasan guru gitu Mas Rama, Kang Rama. Betul, terima kasih Pak Denny, dan saya sangat bersyukur bahwa saya kenal dengan Pak Denny dan para pendiri IB lainnya dan berkecimpung di Indonesia Bermutu, dan saya alhamdulillah telah dipercaya membimbing puluhan guru ketika itu di Padang atau ratusan guru, dan kemarin di Elok juga saya mendapat banyak ketakjuban dari para guru. Di hari pertama mereka membuat soalnya itu katakanlah biasa dari dulu ya, soal seperti itu. Tetapi setelah diberikan wawasan, pengetahuan bahwa soal itu harus A, B, C, D, mereka melebihi ekspektasi saya begitu dalam membuat soal. Ini justru hal positif yang harus terus dibangun oleh IB kalau kata saya. Karena kita bukan adu hebat dengan pemerintah sebetulnya ya, tetapi kita ingin membuat pendidikan di Indonesia itu lebih bermutu begitu. Nah, sampai saat ini yang belum saya ketahui ada berapa sekolah binaan, Pak Denny? Ya, yang rutin itu nanti ada di ketua umum datanya, cuma yang rutin itu ya sekitar sampai 10-an ya, belum banyak ya. Karena kita menggagas ini baru dari setahunan ini. Kalau yang sudah terkunjungi oleh IB, personal IB itu sudah cukup banyak. Ya mudah-mudahan ke depan nih Pak Rama, salah satu bagus nih yang disampaikan Pak Rama, ini salah satu keinginan kita juga bahwa kita siap ya menjadi mitra sekolah gitu. Jangan terlalu mikir apa-apalah sekolah itu ya. Jangan terlalu kalau saya menghadirkan IB, nggak usah dulu mikir begitu. Yang penting ada dulu niat, ada dulu keinginan, ada dulu komitmen ingin meningkatkan mutu. Tentang hal-hal yang lain kita bisa bicarakan dengan baik. Yang penting itu dulu punya dulu komitmen bahwa kita ingin bersama-sama Indonesia Bermutu, ingin menjadi mitra Indonesia Bermutu dalam meningkatkan mutu sekolah, ekosistem sekolah gitu ya, mutu guru gitu ya, mutu manajemen sekolah gitu dan lain-lain. Kita akan sama-sama. Kita welcome sekali bagi sekolah yang punya komitmen gitu ya untuk menjadi mitra Indonesia Bermutu. Baik, terima kasih Pak Denny. Teman-teman saya juga menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan lagi dari IB tolong dikabari, karena benar-benar kemasannya berbeda katanya, dan lebih pemahaman mereka itu lebih mengena begitu tentang apa yang disampaikan oleh IB. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Denny tentang AKM ini. Silakan sebelum ditutup ngopi ini. Ya bagus ya. Ini pertama selamat ini pada Kang Rama yang telah memulai ngopi e-birds ini. Nanti ada beberapa fokus yang akan IB tentu bersama Kang Rama gitu. Kita akan coba menguliti ya nanti secara mendasar tentang evaluasi, tentang penilaian, tentang pengukuran, tentang tes, tentang non-tes, tentang psikometri, dan tentang lain-lain lah A sampai Z. Pelan-pelan kita akan tanamkan ini kepada guru dengan ngopi santuy seperti ini. Dari sisi itu ya, dari sisi evaluasi. Yang kedua pun kita juga ada hal yang sedang kita sama-sama garap ini Pak Rama ya. Kita mungkin sudah beberapa bulan ini IB menggagas satu anak satu kurikulum. Nah ini sebenarnya nanti Pak Zul ya minggu depan itu akan ngobrol dengan Bapak Ibu semua kurikulum anti repot ini, dan ini akan ngait dengan tagline IB satu anak satu kurikulum. Kita akan coba desain guru itu bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tapi guru ini sebagai pengembang kurikulum. Maka kita punya tagline satu anak satu kurikulum. Jadi itu semacam open source-nya kurikulum. Jadi kalau aplikasi itu ada open source gitu ya, terbuka, maka kurikulum ini tidak menutup kemungkinan semua publik terlibat gitu dalam memberikan inovasi-inovasi. Maka satu anak satu kurikulum nanti kita akan tagline-kan itu sebagai open source-nya kurikulum Indonesia Bermutu. Nanti kita akan posisikan bahwa kurikulum ini bukan sebagai kurikulum tandingan negara, tapi kurikulum ini adalah kurikulum yang bersama-sama negara gitu, berkolaborasi gitu ya, untuk tadilah
membuat sekolah kampung tidak kampungan, membuat sekolah kota itu maju ke dunia global dan seterusnya. Jadi ini kita akan terus ya mengisi ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang yang mungkin selama ini masih belum terjangkau. Di sini kita itu berperan. Dan yang ketiga, kita pun akan perkuat dengan karakternya, tata kelola sekolah dan lain-lain. Nah, terkait AKM, meskipun secara teknis ya kita sih meyakini bahwa ujian nasional masih ada plus, tentu ada minusnya. Nah, menyalahkan ujian nasional juga menjadi sesuatu yang kurang tepat juga. Bagi kita, saya kok meyakini ya bahwa ide untuk ujian nasional opsional gitu, dengan opsinya nanti kita kaji lebih dalam, opsional bagi pesertanya, opsional waktunya, opsional mapelnya, ini masih bermanfaat untuk beberapa fungsi. Nah, AKM yang direncanakan tahun 2021, kita yakin ini niatnya baik, tujuannya baik, hanya mungkin perlu diperkuat ini dari sisi konsepnya, dari sisi substansialnya gitu, agar kemudian kita tidak terlalu sering berdebat pada wilayah-wilayah kenapa namanya asesmen, kenapa tidak namanya tes, kenapa kok ini kok evaluatif, kenapa kok jadi A dan lain-lain. Ini perlu di-clear-kan secara konsepnya agar nggak ketukar antara asesmen, antara evaluasi, antara pengukuran, antara tes dan non-tes, rumah nggak ketukar dengan kamar tidur, mata tidak tertukar dengan hidung, hidung tidak tertukar. Nah, ini perlu dicari hal-hal yang pas. Yang kedua dari sisi AKM ini juga perlu di-clear-kan betul tentang standing-nya, memposisikan kompetensi dan literasi itu seperti apa gitu ya. Ini perlu juga kuat konsepnya. Apakah literasi itu rumusnya tadi kompetensi ditambah minimum, sehingga kalau kompetensi itu dalam, luas, maka hanya sesuai literasinya, ataukah akan diambil pendekatan yang seperti apa. Yang penting ini kuat idenya, kuat filosofinya, dan konsisten. Yang ketiga tentang AKM ini, niat baik gitu, agar terjadinya praktek baik dalam pembelajaran dan di ruang kelas, dengan memberi ruang dan waktu kepada guru untuk betul-betul mengekspresikan berbagai daya, karsa, dan jiwa raganya kepada murid gitu ya, untuk mengkreasi suasana-suasana belajar yang inspiratif, efektif, dan bermakna. Jangan kemudian kontraproduktif dengan berbagai keinginan, berbagai pikiran, berbagai halusinasi mengaitkan AKM dengan prestasi dan prestise sekolah atau dengan guru. Biarlah AKM ini betul-betul sebagai pertolongan negara untuk membantu guru, menolong guru melakukan praktek yang baik, pembelajaran dan penilaiannya. Yang keempat, AKM juga mohon tidak dilatar belakangi gitu ya oleh keinginan utama gitu untuk menjadikan skor kita baik gitu ya. Tapi mohon dikemas sedemikian rupa bahwa skor PISA yang baik, skor tim yang baik itu hanya merupakan bonus ya, setelah guru, murid, dan kurikulum berkolaborasi bahu-membahu gitu ya, mengelola pembelajaran yang baik. Karena kalau kita menjadikan AKM ini sebagai tool untuk meningkatkan skor PISA, maka ini akan mereduksi teaching to the value, kembali kepada masalah klasik, teaching to the test, teaching to the score. Biarlah kelas sekolah ini betul-betul menjadi ruang, biarlah kelas ini betul-betul menjadi ruang kehidupan gitu, ruang kehidupan yang atapnya ini tidak lagi langit-langit, tapi atapnya beneran langit, dindingnya ini tidak lagi besi, semen, dan campuran pasir, tapi dindingnya ini benar-benar gunung, lembah, pantai,
alasnya ini, lantainya tidak lagi keramik, tapi ini benar-benar bumi dan tanah. Inilah yang pesan-pesan ini akan terus kita sampaikan bahwa IB adalah mitra yang baik bagi siapa saja yang punya komitmen, punya mimpi, punya tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian Kang Rama, semoga kita sama-sama ya bisa istiqomah, kita bisa sama-sama memulai ngopi Ibers ini dengan tujuan yang baik. Terima kasih banyak semua. Salam Ibers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny sebagai pendiri IB atau Indonesia Bermutu, sangat mendalam pembahasan tentang AKM-nya. Kita dari Indonesia Bermutu akan mengawal terus kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dan minggu depan di waktu yang sama, yaitu pukul 4 sampai pukul 5, akan membahas tentang kurikulum anti ribet dengan Pak Zulfikri. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah stay tune di YouTube maupun di Zoom. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Semoga apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia diridhoi oleh Allah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Denny. Mantap. Sama-sama Pak Rama. Mari. Ya, silakan.